absen 36. Nama saya Adrian Reza Iman, absen 7. Saya Mufad 8 Ramadan, absen 24. Pada bagian istilah kronik, kronologi dan periodisasi dalam sejarah, poin pertama yaitu kronik. Apa itu kronik? Kronik adalah suatu catatan atau pada suatu kejadian maupun peristiwa yang diulang sesuai dengan waktu kejadiannya. 1. Kronik. Pada intinya, kronik adalah catatan suatu kearifan yang diurutkan dengan berdasarkan waktunya. Contoh kronik. Misalnya, catatan kisah perjalanan Aising, yaitu seorang biksu Buddha yang melakukan perjalanan dari Tiongkok ke India pada tahun 671 Masehi. Salah satu catatan Aising yang ada hubungannya dengan Nusantara itu yang terjadi pada tahun 671 Masehi. Salah satu contohnya yaitu ibu kota Fosi dikelilingi benteng, terdapat lebih dari 1000 pendeta yang berasal dari Buddha. Kronologi merupakan suatu kata yang berasal dari penggabungan istilah krono yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik peristiwa yang mengandung tanggal, bulan, maupun tahun. Kronologi selalu mengacu pada waktu, sehingga kronologi sejarah dapat diartikan sebagai urutan waktu kejadian dari peristiwa sejarah. Hal terpenting dalam penyusunan kronologi sejarah adalah menjaga kesinambungan dan kasualitas sebab akibat dari peristiwa sejarah tersebut. Selain memiliki tujuan, penyusunan kronologi sejarah juga memiliki manfaat-manfaat yang berguna dalam pembelajaran peristiwa sejarah. Beberapa manfaat dari konsep kronologi dalam pembelajaran sejarah adalah sebagai berikut. A. Kronologi dapat membantu menghindari keracunan dalam pembabakan waktu sejarah. B. Kronologi berguna merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu berdasarkan urutan waktu yang tepat. C. Kronologi berguna menghubungkan dan membandingkan sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Anda tentunya telah memahami tujuan dan manfaat kronologi. Berikut contoh kronologi. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh. Kejadian ini terjadi di Jakarta. Keseluruhan juga terjadi di Kota Surakarta. Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. 14 Mei 1998, demokrasi terus bertambah besar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. 18 Mei 1998, Ketua MPR merangkap Ketua Partai Golkar, Harmoko, meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. 19 Mei 1998, Soeharto berbicara di televisi menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya. 20 Mei 1998, Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat 22 Mei atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan mengundurkan diri pada pukul 09.00 WIB. Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru di Indonesia. Periodisasi atau pembabakan adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah yang menonjol dalam suatu kesatuan tema atau kronologi sesuai urutan waktu. 3. Periodisasi atau pembabakan adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah yang menonjol dalam suatu kesatuan tema atau kronologi sesuai urutan waktu. Setiap kelompok peristiwa-peristiwa sejarah bisa dibagi lagi menjadi periodisasi yang baru. Misalnya, zaman pengaruh Islam dapat Anda penggal lagi menjadi beberapa berdasarkan waktu kedatangan para penyebar agama tersebut. Periodisasi juga merupakan usaha manusia memenggal suatu kurun waktu menjadi beberapa masa yang terdiri dari peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah mempunyai sifat berkesinambungan sehingga penyusunan periodisasi akan semakin memperjelas hubungan masing-masing peristiwa. Untuk memperjelas kedudukan periodisasi dalam sejarah, berikut ini adalah fungsi periodisasi.
A. Periodisasi mempermudah mempelajari sejarah. Pemenggalan suatu rangkaian peristiwa masa lampau menjadi beberapa masa yang lebih kecil akan membuat suatu peristiwa menjadi lebih mudah dan jelas. B. Periodisasi membantu memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Sejarawan harus mampu menyusun tata urutan waktu kejadian peristiwa-peristiwa sejarah sehingga ditemukan kaitan dan hukum sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lain. Berikut ini terdapat contoh periodisasi yang dapat digunakan dalam pembabakan sejarah Indonesia. Berikut ini terdapat contoh periodisasi yang dapat digunakan dalam pembabakan sejarah Indonesia. A. Zaman prasejarah sebelum 400 hingga 400 Masehi. Zaman ini membahas perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa purba, yaitu mulai munculnya tanda-tanda kehidupan di Nusantara sampai dengan masa bangsa Indonesia mengenal tulisan. B. Zaman pengaruh Hindu-Buddha 400 hingga 1500 Masehi. Zaman ini dimulai pada masa aksara, mengenal tulisan yang ditandai dengan ditemukannya prasasti di Kutai, Kalimantan Timur yang berangka tahun 400 Masehi. C. Zaman pengaruh Islam 1500 sampai 1700 Masehi. Diperkirakan agama Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-7. Pengaruh Islam terus meluas dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. D. Zaman penjajahan dan kolonialisme 1700 sampai 1945. Zaman ini dimulai dengan kajian mengenai masuknya bangsa Barat ke Indonesia pada abad 15. Perlawanan kerajaan di berbagai daerah sampai dengan akibat yang ditimbulkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Zaman pergerakan nasional 1908 sampai 1928, munculnya kesadaran dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. A. Zaman pergerakan nasional 1908 sampai 1928. Munculnya kesadaran dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. B. Zaman pendudukan Jepang 1943 sampai 1945 berkuasa. Jepang di Indonesia menandai dimulainya masa pendudukan Jepang. C. Zaman mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Zaman ini berupa kajian mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2 kelas 10 TO2. Terima kasih. Wassalamualaikum